Cek apa suaranya terdengar. Bismillah. Cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Apa terdengar Pak? Oke, terdengar tapi bergema ya. Coba cek Sebentar ya lagi Pak. sana. Iya Pak. Sekarang sudah tidak Cek bergema ya sebentar. Pak? Oke, sekarang udah enggak. Oke. Iya. Makasih Pak. Baik. Yep. Aku jadiin co-host ya. Oh siap Pak. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustazah? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai aja ya Pak. Boleh? Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbilalamin, pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu kembali di ruang Zoom untuk belajar bersama, yaitu dalam kajian online Ramadan Masjid Al-Falah. Alhamdulillah tidak terasa sudah 25 hari kita lalui bersama untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memberkahi kita dan apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Amin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga umatnya, hingga akhir zaman kelak. Amin. Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk menonaktifkan audio dan mempersiapkan catatannya. Terima kasih. Baik, marilah kita luruskan niat kita untuk kajian pada hari ini bersama Ustazah Siti Fathiah Khalid LC.MA dengan tema berburu Lailatul Qadar. Kepada Ustazah kami persilakan. Sudah ada beliau? Sudah ada, Pak. Oke.
Afwan, Pak Haiban, qadarullah beliau keluar lagi dari Zoom meeting. Tadi udah join, sambil menunggu beliau, mungkin bisa ya Pak, saya menyampaikan info mengenai kegiatan Ramadan. Silakan, silakan. Izin. Silakan, Baik, silakan. terima kasih banyak Pak Haiban atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu kehadiran Ustazah kembali join di room meeting, insya Allah saya akan menginformasikan mengenai kegiatan Masjid Besar Al-Falah yang alhamdulillah pada Ramadan kali ini sudah 25 hari Ramadan setiap harinya mengadakan iftar jama'i untuk jamaah Masjid Besar Al-Falah sekitar warga Bambu Apus, warga yang tinggal dekat Masjid Al-Falah, diberikan juga kepada musafir dan jamaah yang memang kebetulan hadir untuk singgah sehingga dapat berbuka bersama di Masjid Al-Falah. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya berupa donasi iftar, baik melalui langsung berupa nasi box maupun berupa uang yang ditransfer ke rekening 7-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 138. Bagi Bapak Ibu yang telah memberikan infak terbaiknya, kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan balasan terbaik. Kemudian di Masjid Besar Al-Falah juga menyelenggarakan pada 10 malam terakhir di Ramadan kali ini, yaitu sholat Qiyamul Lail, yang pada setiap malamnya dipimpin oleh Imam Masjid Besar Al-Falah membaca setengah juz untuk satu kali setiap malamnya ketika melaksanakan kegiatan sholat Qiyamul Lail, yang alhamdulillah begitu banyak antusias yang ditunjukkan oleh para jamaah dengan hadirnya jamaah yang alhamdulillah banyak mengajak keluarga, teman-temannya juga, sehingga dapat memakmurkan Masjid Al-Falah. Selain itu, rekening yang tadi saya sebutkan juga mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan kembali mengenai info tadi, yaitu kegiatan Qiyamul Lail yang alhamdulillah kami juga menyediakan dan menyalurkan infak dari Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk sahur para jamaah yang mengikuti sholat Qiyamul Lail di Masjid Besar Al-Falah. Alhamdulillah malam ini, tadi pagi jam 3 dapat menyalurkan 210 box untuk makan sahur kepada para jamaah yang hadir. Alhamdulillah pada malam ganjil semalam sangat banyak jamaah yang hadir pada ibadah Qiyamul Lail di Masjid Besar Al-Falah. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Masjid Al-Falah, dapat mengikutinya di IG, yaitu @alfalah_bambuapus maupun admin sekretariat Masjid Al-Falah. Bapak Ibu sekalian, Masjid Besar Al-Falah juga menerima dan menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal, dapat berupa beras yang Bapak Ibu dapat antarkan langsung ke Masjid Besar Al-Falah, yaitu di loket penerimaan zakat fitrah, buka pada pukul 7 sampai 9 malam. Apabila Bapak Ibu rumahnya tidak jauh dari Masjid Al-Falah, bisa hadir sekalian bersilaturahmi. Bapak Ibu jika rumahnya jauh, terkendala jarak, bisa juga menyalurkan zakatnya, baik zakat mal maupun zakat fitrah, di
rekening zakat. Untuk zakat fitrah, rekeningnya yaitu 7-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 162. Untuk zakat mal, yaitu 7-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 154. Semua rekening Masjid Besar Al-Falah yaitu Bank Syariah Indonesia, kode transfer 451. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Ustazah sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin Ustazah tadi menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan Masjid Besar Al-Falah. Silahkan, nggak apa-apa ya. Jazakillah khair Ustazah atas waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari alhamdulillah Ustazah Siti Fathia Khalid LCMA sudah berada di antara kita di ruang Zoom ini yang insya Allah akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita buka kajian pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustazah kami persilakan. Baik. Suara saya terdengar ya, Mbak? Alhamdulillah terdengar jelas Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang luar biasa indahnya karena masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan dan mengisi malam-malam ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang join dalam kajian hari ini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, sehingga apa yang kita lakukan di malam itu mengantarkan keberkahan, menjadi pemberat timbangan, dan semoga menjadi amal kita yang paling berharga yang pernah Allah berikan kepada kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga besarnya, para sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita ikuti yang setia sampai akhir usia kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini tentang berburu Lailatul Qadar. Kalau kita perhatikan Lailatul Qadar itu misteri, Lailatul Qadar itu malam yang luar biasa dahsyatnya sampai-sampai para sahabat begitu tertarik untuk menjemput Lailatul Qadar atau bahkan berburu Lailatul Qadar. Mengapa? Karena malam itu begitu luar biasa. Jadi kalau Allah menyampaikan di surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi Allah menyampaikan kepada kita berita yang luar biasa, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan itu sudah kita bahas bahwa Al-Quran turun 2 kali. Pada pertemuan pekan lalu ya, Jumat lalu, Al-Quran turun 2 kali. Yang malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Sementara dari Baitul Izzah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertemuan perdana beliau dengan malaikat Jibril itu pada malam 17 Ramadan. Maka bulan Ramadan bulan yang sangat-sangat mulia, dan yang terpilihnya yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Maka Allah bersumpah dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa layalin 'ashr. Dan demi malam yang 10. Jadi wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10.
para ulama tafsir berbeda pendapat terkait dengan malam yang 10. Apakah malam yang 10 itu? Pendapat pertama, malam 10 itu adalah malam 21 sampai malam ke-30 Ramadan. Itu yang disebut dengan malam 10. Yang kedua, malam ke-1 sampai malam ke-10 bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga adalah malam ke-1 dan malam ke-10 bulan Muharram. Ketika Allah bersumpah walayalin asyr, dan demi malam yang 10 di antaranya adalah malam ke-21 sampai malam ke-30. Mengapa? Karena ada malam yang begitu mulia yang terjadi hanya 1 tahun sekali, yaitu malam Lailatul Qadar. Ketika Allah berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Kalau ada kalimat wa ma adraka di dalam Al-Quran, pasti setelahnya ada berita besar. Seperti misalnya al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Sama dengan al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Setiap ada kalimat wa ma adraka berarti setelahnya ada berita besar. Di ayat ini, di surat Al-Qadar, ada kalimat wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu yang ada yang mendefinisikan bahwa malam itu adalah malam kemuliaan. Ada juga yang mengartikan malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Namun ada pula ulama tafsir mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir. Jadi takdir-takdir yang sudah Allah tentukan itu bisa dirubah dengan doa-doa yang kita panjatkan di malam itu. Maka saking dahsyatnya malam itu, gitu, saking hebatnya malam itu, maka para sahabat Rasulullah, para sahabat keluarga Rasulullah, istri-istrinya, itu tidak akan pernah merasa nyaman gitu ya tidur di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Maka kita pun ingin sekali berburu Lailatul Qadar seperti orang berburu hewan gitu ya. Jangan sampai hewan itu lepas gitu. Jadi dijaga bagaimana diintip tarik kemana gitu ya, kapan dia datang dan seterusnya itu berburu gitu. Kita ingin sekali Lailatul Qadar itu nggak lepas dari pandangan kita. Kita tidak ingin kehilangan Lailatul Qadar karena kenapa? Karena malam itu hanya terjadi 1 tahun sekali. Dan kalau kita kehilangan kesempatan ini, berarti kita harus menunggu tahun depan, di mana kita belum tentu pula bertemu dengan Ramadan. Apalagi bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka ketika Allah menyampaikan tentang Lailatul Qadar di surat ini, luar biasa hebatnya malam ini. Apa kehebatan Lailatul Qadar? Yang pertama kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang pada malam itu jika kita beribadah 1 malam itu, maka lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu bermacam-macam. Ada yang menafsirkan ungkapan 1000 adalah banyaknya pahala yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah mengungkapkan kalimat 1000. Ada yang mengatakan 1000 bulan itu berarti kurang lebih 83 tahun. Bayangkan ibadah kita pada malam itu lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Apakah umur kita sampai kepada 83 tahun? Belum tentu. Maka mengapa kita begitu berbondong-bondong ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Karena keutamaannya, kehebatannya ketika kita beribadah 1 malam itu lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Itu terkait dengan alfi syahr. Kemudian kehebatan yang kedua apa? Kehebatan yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzal itu turun, balik lagi, turun, balik lagi gitu. Turun naik itu tanazzal. Mengapa? Karena pada malam itu ribuan malaikat turun ke bumi. Dan termasuk di dalamnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kalau Allah menyebut malaikat Jibril alaihi salam dengan kalimat ar-ruh atau dengan kalimat Jibril, karena malaikat Jibril memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Malaikat yang lain ada yang sayapnya cuma 2, ada yang 4, ada yang 10, ada yang 100. Malaikat Jibril alaihi salam memiliki sayap 600. Jadi gerakannya cepat sekali. Dan malaikat Jibril adalah jenderalnya para malaikat.
Malaikat Jibril itu memiliki sayap 600 sehingga gerakannya cepat sekali. Di surat Al-Ma'arij ada kalimat bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Jadi ada satu tempat di mana malaikat Jibril ta'aruj, menaiki ke tempat itu hanya butuh waktu 1 hari, yaum. Tapi kalau kita yang ke tempat itu kita butuh waktu 50 alf sanah. 50 alf sanah 50.000 tahun. Berarti kecepatan gerakan malaikat Jibril luar biasa. Manusia jika menempuh tempat tersebut, jika menaiki tempat tersebut, itu butuh waktu 50.000 tahun, sementara malaikat Jibril hanya butuh waktu 1 hari saja. Bayangkan kalau Allah menyebut malaikat Jibril pada malam itu turun ke bumi, berarti sesuatu di bumi itu keadaannya crowded, padat gitu ya, bahkan penuh dengan rahmat, penuh dengan pengabulan doa. Jadi malaikat itu naik turun gitu ya. Nanti dia lapor lagi ke Allah, ya Allah hambamu minta ini. Kata Allah, kabulkan, turun lagi ke bawah. Lapor lagi, ya Allah fulan minta ini, naik lagi, begitu seterusnya. Jadi bolak-balik. Itulah mengapa ada beberapa para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir karena beberapa doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang sama, dengan doa yang berbeda, dengan permintaan yang berbeda, Allah Maha mendengar. Allah mengabulkan doa-doa kita. Rugi kalau pada malam itu kita tidak terjaga. Itu kehebatan malam Lailatul Qadar yang kedua. Jadi yang pertama lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, turun ribuan malaikat. Bahkan malaikat Jibril turun ke bumi. Kalau malaikat Jibril sudah turun ke bumi, berarti kondisi di bumi penuh, sesak, ramai gitu ya. Bahkan kalau teman-teman umroh gitu di 10 hari terakhir, mereka mengungkapkan di malam-malam ganjil itu, terutama di malam Lailatul Qadar, zikir-zikir mereka lebih bergemuruh. Suara mereka seperti lebah. Mereka begitu banyak tumpah di saat mereka tawaf. Itulah pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan umrah di malam 10 hari terakhir gitu, agar bisa merasakan bagaimana suara bergemuruh di sana, bagaimana suara itu seperti lebah gitu ya. Zikirnya, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat. Lantas apa yang ketiga? Kehebatan atau keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu para malaikat dengan izin Allah mengatur semua urusan dan mengucapkan salam. Selamat, sejahtera kepada kita. Dan itu diucapkan sampai kapan? Sampai terbit fajar. Ketika berkumandang Allahu Akbar, baru terhentilah ucapan-ucapan salam itu. Maka malaikat yang tugasnya malam hari, mereka mampir sholat subuh di masjid, kemudian naik lagi ke atas. Tugasnya usai ya, tugas malam. Yang malaikat siang, maka sholat di masjid, sholat subuh, kemudian menjalankan tugasnya di siang hari. Artinya apa? Berarti kalau sholat subuh di masjid berjamaah, itu para malaikat kumpul di masjid mereka. Allah bertanya, bagaimana kau temui hamba-hambaku? Dan mereka menjawab, aku menemui mereka dalam kondisi sholat berjamaah. Indah jika kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Makanya tadi senang banget dari info dari Mbak Nur ya. Ternyata teman-teman yang sholat malam itu penuh banyak gitu ya. Antusias kita untuk sholat berjamaah itu luar biasa. Nah, maka saking dahsyatnya malam Lailatul Qadar, ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada zamanmu atau akan tetap ada sampai hari kiamat? Beliau menjawab, akan tetap ada sampai hari kiamat. Jatuhnya kapan ya Rasulullah? Terjadinya kapan ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, di 10 hari pertama atau di 10 hari terakhir. Kemudian beliau bertanya lagi, sahabat ini bertanya lagi,
Di antara dua waktu ini, mana yang lebih dekat dengan Lailatul Qadar? Maka Rasulullah menjawab, 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir ini, mana yang lebih dekat dengan Lailatul Qadar? Maka beliau menjawab, di malam-malam ganjil dan jangan bertanya lagi. Jadi clue-nya sudah kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam 10 hari terakhir dan terjadi di malam-malam ganjil. Berarti malam ke-21, malam ke-23, atau 25, atau 27, atau 29. Semalam kita sudah melalui malam ke-25. Ibnu Taimiyah berkata begini, menurut Ibnu Taimiyah, jika ada malam Jumat dan itu tepat di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, maka peluang untuk Lailatul Qadar itu lebih besar. Berarti semalam peluang Lailatul Qadar lebih besar menurut Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lain ya. Kemudian kalau Imam Al-Ghazali berpendapat jika bulan Ramadan dimulai atau awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar akan terjadi di malam ke-27. Boleh jadi beliau mengalami atau pengalaman pribadi gitu ya. Pengalaman pribadi beliau karena para ulama ini Masya Allah gitu ya. Masya Allah begitu semangat berburu Lailatul Qadar. Mungkin Imam Al-Ghazali ini pengalaman pribadi. Kalau mulainya hari ini berarti malam Lailatul Qadar tanggal segini. Kalau begitu. Maka menurut beliau jika Ramadan jatuh di hari Selasa, tahun ini kan jatuh di hari Selasa, maka malam Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Namun Ibnu Taimiyah dan beberapa imam yang lain berpendapat bahwa jika ada malam Jumat dan itu berbarengan atau bertepatan dengan malam ganjil di 10 hari terakhir, peluang Lailatul Qadar itu lebih besar. Maka karena kita ingin mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar dan itu sampai ke penghujung Ramadan, kita masih berharap, maka jangan pernah lengah. Tetap berburu Lailatul Qadar. Boleh jadi malam ke-27, boleh jadi ada peluang malam ke-29. Maka jangan sampai kita kehilangan momen ini. Untuk teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu yang semalam sudah terjaga, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Kemudian ketika kita begitu semangat gitu ya berburu Lailatul Qadar, kita bingung malam itu kita ngapain aja gitu. Maka kita mulai memodifikasi amal ibadah kita. Kita modif ibadah kita. Bangun, misalnya katakanlah bangun jam 12 atau jam 1 atau jam 2, jam berapapun kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bangun. Langsung ambil air wudhu, maka sholat malam. Sholat malam kita niatkan entah itu sholat taraweh, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat gitu ya. Maka lakukan sholat-sholat itu di malam-malam tersebut gitu. Setelah kita sholat, kita modif lagi dengan melantunkan doa-doa. Kalau kita merasa dipanggil oleh Allah di surat Al-Muzammil, maka bangun. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaih. Wahai orang yang berselimut. Para ahli tafsir berbeda pendapat dengan wahai orang yang berselimut di sini. Yang pertama mereka berpendapat wahai orang yang berselimut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau ketika melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, beliau ketakutan terutama ketika dipeluk dan diminta untuk membaca Iqra, maka beliau menjawab ma'ana biqari. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril, maka lari pulang ke rumah meminta kepada Khadijah untuk diselimuti, zammiluni. Selimuti aku. Dan Rasul menceritakan semua itu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Bahwa bertemu dengan malaikat Jibril, dengan makhluk yang sayapnya 600, kemudian diminta untuk membaca, maka saya jawab tidak bisa gitu ya. Diceritakan sampai 3 kali saya diminta membaca. Khadijah radhiyallahu anha, istri yang soleh.
Khadijah radhiyallahu anha adalah eh, sosok yang kelebihannya banyak sekali sampai Rasul menyebut beliau adalah wanita terbaik di surga. Maka ketika Rasul ketakutan, beliau menghiburnya. Hai kekasihku, Tuhanmu tidak akan pernah menzalimimu. Engkau adalah orang yang selalu rajin silaturahim. Engkau selalu menyantuni anak yatim. Engkau selalu sayang kepada fakir miskin. Tuhanmu tidak akan pernah menzalimimu. Maka diselimutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau memakai selimut, maka Allah memanggil beliau dengan panggilan kesayangan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ada ahli tafsir mengatakan bahwa wahai orang yang muslimun bukan hanya untuk Rasulullah, tetapi untuk kita. Karena kita saat tidur kita menggunakan selimut, maka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku yang tidur berselimut, wahai hambaku yang menggunakan selimut, bangun, qumil laila illa qalila. Qalil ada yang mengatakan sebentar, ada yang mengatakan sedikit, sedikit sekali yang mau bangun di malam hari. Ada lagi tafsir yang ketiga. Wahai orang yang berselimut, siapakah mereka? Para ahli tafsir mengatakan orang yang berselimut masalah, orang yang berselimut amanah, orang yang berselimut kegelisahan, ketakutan, kegundahan, kegalauan. Apa kata Allah? Wahai hambaku yang sedang berselimut dengan amanah, berselimut dengan masalah, berselimut dengan rasa yang kalian khawatirkan, ketakutan, kegalauan, bangun malam. Maka kalau kita merasa dipanggil oleh Allah dengan ayat ini, maka bangunlah. Bangunlah, berharap apa? Berharap kegundahan kita hilang. Berharap kegelisahan kita hilang. Berharap musibah atau ujian Allah berkurang. Mengapa? Karena kata Allah, bangun di waktu malam. Itu mengisi jiwanya lebih hebat, lebih kuat. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, kita bisa mengisi jiwa. Maka sholat malam mengisi jiwanya lebih besar, lebih berat. Itu disampaikan oleh Allah di surat Al-Muzammil pula. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Dan bangun di waktu malam, sholat di waktu malam, itu mengisi jiwanya lebih berat. Dan bacaan di waktu malam lebih berkesan. Maka bangunlah di waktu malam. Sholat. Sampaikan semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan keluhan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita curhat kepada Allah lewat salat-salat kita, Allah meminta kita memang demikian. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Jadi kalau kita ingin ngobrol dengan Allah, maka salat itu cara kita ngobrol dengan Allah. Cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin ngobrol, bangun malam. Lantas bagaimana Allah ngobrol sama kita? Allah ngobrol sama kita lewat ayat-ayat yang kita baca. Maka disitulah Allah meminta, setelah bangun malam, Allah meminta kita apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Maka dimodif, diganti. Sholat sudah, sholat hajat, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat semuanya sudah. Ketika kita lelah, ganti dengan membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Ketika kantuk menyerang kita, bangun, kita bikin kopi atau teh yang pekat, atau yang nggak biasa ngopi, nggak biasa ngeteh, bisa minum coklat hangat, bangun biar seger gitu ya. Kenapa? Kalau kita habis sih waktu itu kita isi dengan tidur, rasanya sayang sekali. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin apakah kita bisa bangun di malam ganjil lagi gitu. Dan kita takut banget kalau malam itu tertidur, Lailatul Qadar hilang dari pelukan kita. Kesempatan bertemu dengan Lailatul Qadar itu sirna gitu ya. Kita takut sekali itu. Maka tetap kita jaga, kita makan cemilan yang bisa bikin seger gitu ya. Setelah itu kita baca Quran, kemudian kita lanjutkan sholat lagi. Kita modif. Kemudian setelah kita sholat hajat atau sholat apapun, kita sholat, maka lantunkan doa, panjatkan doa-doa kita. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang aku, jawablah bahwa aku ini dekat sekali. Aku dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa hambaku jika dia meminta. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita meminta kepada Allah, sudah kita pikirkan di sini saya mau minta ini. Terkadang kita lupa apa yang mau kita minta. Terkadang kita sedang menangis kita lupa apa lagi yang ingin kita minta. Maka bayangkan seakan-akan kita berada di Masjidil Haram, kita sedang tawaf di masjid. Kalau kita tawaf 7 kali putaran, maka buatlah doa 7 putaran. Buatlah doa 7 ring, 7 tahapan. Agar kita fokus nggak balik-balik lagi. Bagaimana mengaturnya? Doa yang pertama, lantunkan, panjatkan untuk kita. Keselamatan kita, kebahagiaan kita dunia akhirat. Itu ring pertama. Putaran pertama, kita minta yang pertama itu. Kita dulu. Kenapa? Karena Allah meminta kita untuk apa? Untuk menjaga diri kita dulu, baru keluarga kita dari api neraka. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah minta kita menjaga diri kita terlebih dahulu, baru keluarga kita. Kita minta untuk kebahagiaan kita di dunia dan di hari kiamat. Minta diberikan surga, dijauhkan dari api neraka. Minta dihilangkan penyakit hati kita, minta sehat, minta itu kita. Ring pertama kita terlebih dahulu. Baru ring kedua, setelah permintaan untuk kita selesai, kita minta untuk pasangan kita. Kalau belum menikah, maka minta pasangan. Apa dan bagaimana kita ingin pemimpin yang baik untuk kita. Imam yang soleh buat kita. Atau solehah buat pasangan kita. Maka lantunkan doa meminta pasangan yang soleh atau solehah di malam itu. Yang sudah menikah, doakan pasangan kita. Agar dia menjadi imam yang baik. Agar dia menjadi ibu yang baik. Doakan juga pasangan kita agar dia sehat, panjang umur, lembutkan hatinya. Kemudian dekatkan dia kepada Allah dan Al-Quran. Begitu seterusnya kita minta kepada Allah tentang pasangan kita. Kemudian apalagi yang ketiga? Ring 3, ketika kita sudah meminta buat kita, untuk pasangan kita, maka yang ketiga doakan orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita. Sebut nama anak kita satu persatu di dalam doa itu. Yang paling tahu kelebihan anak kita. Yang paling tahu kekurangan anak kita adalah kita. Kalau bukan kita mendoakan siapa lagi? Maka doakan orang tua, doakan mertua, doakan anak-anak kita. Sebut satu persatu. Sampaikan kepada Allah. Ya Allah, bantu hamba mendidik mereka. Kenapa? Karena tanpa bantuan Allah kita tak mampu. Kita didampingi dalam pendidikan anak-anak kita. Maka itu yang ketiga. Apa ring yang keempat? Ring yang keempat minta agar keluarga besar kita semuanya dalam keimanan. Keluarga besar kita semua dalam keistiqomahan. Panjang umur, rezeki berkah, doakan mereka. Om tante kita, bibi paman kita, sepupu kita, keluarga besar kita. Kalau kita bingung, sebutkan saja keluarga besar. Misalnya nama saya Siti Fatihah Khatib. Ya Allah berikanlah keluarga besar Khatibiyah. Semuanya diberikan kesehatan, begitu. Doakan keluarga besar kita. Kemudian yang kelima siapa? Ring kelima setelah mendoakan keluarga besar, doakan tetangga dan sahabat-sahabat kita. Sahabat kita ada yang pernah curhat sama kita tahu masalah dia, maka doa. Tetangga kita tahu kondisi tetangga kita bagaimana. Jangan lupakan tetangga, doakan mereka. Sampai Aisyah berkata apa? Aku pikir tetangga itu mendapatkan warisan. Karena Rasulullah itu berpesan tentang tetangga itu banyak. Sampai-sampai Aisyah berkata, aku pikir tetangga mendapatkan warisan, maka doakan tetangga. Setelah sahabat dengan tetangga, ring yang keenam, doakan Indonesia. Doakan saudara-saudara setanah air, sebangsa setanah air, doakan umat Islam di Indonesia, agar mereka bersatu, agar mereka kompak, agar mereka kuat, agar mereka tidak mudah diadu domba, doakan agar mereka husnul khotimah, dan begitu seterusnya. Baru ring terakhir, doakan umat Islam di seluruh dunia.
Kashmir, Palestina, Syria, Uighur, Rohingya, doakan di negara-negara di mana mereka tertindas atau mereka minoritas, doakan umat Islam di seluruh dunia. Kalau bukan kita yang mendoakan, siapa lagi yang mendoakan saudara-saudara kita? Maka lantunkan doa itu 7 ring sebagaimana kita sedang tawaf. Setelah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tutup dengan istighfar, dengan sholawat dan begitu seterusnya. Kita modif lagi, sholat sudah, tilawah sudah, doa sudah, maka kita bangun untuk meluruskan badan sambil melihat udara di luar, apakah ciri-ciri Lailatul Qadar ada gitu ya. Kita ucapkan baca astagfirullah 100 kali, baca selawat 100 kali, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah apa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Kita usahakan zikir. Kenapa? Nanti rasakan ketenangan yang ada dalam diri kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir hatimu akan tenang. Ketika sudah, maka kita sahur seperti biasa. Kita sahur, kita melihat waktu, kalau masih ada dan kita belum sholat witir, maka lakukan witir. Kalau setelah sholat witir, maka habiskan waktu sambil menunggu subuh, kita membaca Al-Quran atau membaca zikir-zikir yang lain, entah itu al-maksurat, entah itu istighfar, ataupun tahlil, atau apa saja gitu ya. Nah, ketika azan berkumandang, kita bisa sholat subuh dan kita bisa istirahat. Harapannya apa? Harapannya esok hari ketika mentari tidak menampakkan wajahnya, kita merasa puas, ya Allah, ini semalam Lailatul Qadar. Mengapa? Karena ciri-ciri Lailatul Qadar diantaranya, jika semalam Lailatul Qadar, apakah Rasul esok harinya itu mentari enggan menampakkan wajah. Matahari tidak terlalu terang, tidak terlalu bersinar gitu ya. Dia teduh, dia mendung gitu. Kalau saya melihat hari ini, sepertinya matahari masih terang ya. Matahari masih terang gitu. Kalau Lailatul Qadar itu redup gitu. Teduh ya. Mudah-mudahan malam ke-27 kita maksimal, malam 29 maksimal. Nah, itu terkait memodifikasi. Lantas bagaimana Allah menyuruh pula di surat Al-Muzammil ada kalimat wadhkurisma rabbik. Jadi berzikir diperbanyak pada malam itu. Kemudian watabattal ilaihi tabtila. Watabattal. Apa tabattul? Tabattul itu menyendiri, berkhalwah, beribadah. Kalau kita ingin bisa berlama-lama di satu tempat di kamar kita, maka letakkan sajadah, kemudian sajadahnya itu yang bikin kita agak tebel, wangi, ada Al-Quran di sana, ada tasbih di sana, kita bisa berlama duduk di situ. Jangan lupa berikan cahaya ya, lampu yang kita kalau baca Quran itu bisa gitu tanpa mengganggu anak atau pasangan kita yang tidur. Jadi buat suasana indah itu gitu ya. Kita benar-benar ingin berdoa dengan Allah. Benar-benar ingin menyampaikan semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita minta sama Allah, jangan diambil kenikmatan ini. Jangan diambil kenikmatan ini. Kita ingin sekali mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Minimal keberkahannya. Kenapa? Karena malaikat rahmat turun ke bumi dan mereka mengucapkan salam, 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 selamat kepadamu, sejahtera kepadamu, kebahagiaan kepadamu, keselamatan kepadamu. Kita ingin ketika malaikat mengetuk pintu rumah kita sedang terjaga. Kita ingin ketika mereka mampir ke rumah kita sedang berzikir atau sedang sholat. Tapi kalau mereka datang ke rumah kita sedang tidur. Rasanya sayang sekali, seperti tamu yang kita tunggu-tunggu datang, tapi kitanya nggak ada. Sehingga kita tidak bisa bertemu dengan tamu tersebut. Kita merasa sayang, aduh dia datang ya Allah saya nggak ada. Seperti itu saja kita udah menyesal. Apalagi kalau Lailatul Qadar mampir ke rumah kita. Lailatul Qadar bisa
mengantarkan keberkahan kepada kita, tapi sayangnya kita tidak siaga, kita tidak menyambutnya, maka yang ada adalah penyesalan, penyesalan, penyesalan. Lantas kalau kita memang ingin berburu, gitu ya, apa ciri-cirinya? Terkadang ketika kita beribadah ingin tahu apa sih ciri-ciri Lailatul Qadar. Maka ciri-ciri yang pertama adalah malaikat menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Bahkan cenderung ya, kalau malam Lailatul Qadar itu kita tenang gitu. Bahkan seperti mau nangis gitu ya. Entah kenapa gitu. Entah kenapa pengen nangis, sedih Ramadan meninggalkan kita, atau kita sedih seperti ada yang ingin kita sampaikan kepada Allah gitu. Kita terkadang tidak tahu kenapa kita ingin nangis, kenapa ada ketenangan dalam 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 hati kita gitu ya. Atau terkadang pada malam itu kita ibadah tuh lancar gitu, eee, tenang, baca Quran tenang gitu, sholat pun kita merasakan kenikmatan gitu. Dan itu Allah berikan di dalam diri kita untuk menikmati malam itu gitu. Walaupun gangguannya dahsyat, ngantuknya kuat, jadi ngantuknya luar biasa. Tapi kalau kita sudah bangun, kita punya itikad, punya azam yang kuat bahwa kami akan menghabiskan malam ini bersama Allah, bersama Al-Quran, maka kita langsung akan bangun. Maka minta dibangunkan. Ya Allah, bangunkan saya jam sekian. Bangunkan saya jam sekian. Nanti ketika dibangunkan, kita langsung bangun. Kalau sudah bangun, langsung ke kamar mandi, ambil air wudhu. Harapannya apa? Harapannya agar kita bisa mengisi malam-malam itu dengan sebaik-baiknya. Dan jika kita mendapatkan ketenangan, maka insya Allah itu adalah salah satu ciri-ciri Lailatul Qadar. Sebentar. Aduh, ini ada. Sebentar. Iya, mohon maaf ini agak ada tamu jadi ganggu. Jadi maka pada malam itu ketika kita sudah memolif ibadah kita, ketika kita sudah merasakan ciri-cirinya, mintalah kepada Allah agar kenikmatan ini diulangi lagi malam berikutnya sampai di 10 di penghujung Ramadan. Dan kalau Ramadan sudah pergi, ada kesedihan dalam diri kita gitu ya, ya Allah, kira-kira nanti kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak gitu. Kita minta dipanjangkan umur, itulah para sahabat pada masa itu. Jadi sahabat waktu 1 tahun itu 6 bulan berdoa agar umurnya diberikan usia panjang, agar bisa bertemu dengan Ramadan. 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar semua amal ibadah mereka diterima oleh Allah. Jadi mereka sibuk bagaimana Ramadan itu menjemput Ramadan dan muhasabah setelah Ramadan usai. Nah, itu pun yang harus kita lakukan. Kira-kira apakah Ramadan ini kita benar-benar sudah mengisi dengan baik? Apakah kamu tahun ini sudah kita servis dengan baik? Apakah kita menemaninya, kemudian mengisi waktu bersamanya, atau justru kita menghabiskan waktu sia-sia? Maka itu kita evaluasi. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, salafus soleh gitu ya, termasuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ pula mengapa para sahabat ketika Ramadan usai mereka saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, tarawih kita, doa-doa kita diijabah. Begitu juga kita berharap sedekah kita gitu ya. Maka biasanya kalau kita di 10 hari terakhir ini siang sedekah, malam ibadah, siang sedekah, malam ibadah, siang sedekah, malam ibadah, begitu seterusnya. Sampai di penghujung Ramadan, sampai Ramadan usai, kita merasa lega. Berharap apa? Berharap Ramadan itu bahagia bersama kita. Berharap hari-hari kita bersama Ramadan menyenangkan gitu ya. Maka untuk teman-teman, Bapak Ibu yang kebetulan kemarin sedang berhalangan, atau banyak urusan, entah itu urusan kerjaan, entah itu urusan dunia yang lain, maka berikan satu waktu, berikan satu malam, di mana kita memiliki ibadah rahasia yang hanya kita sama Allah yang tahu.
Kemudian di sisa-sisa malam yang ada ini, kami minta sama Allah agar kita diberikan kekuatan untuk tetap terjaga. Allahu a'lam bishawab, itu terkait dengan berburu Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan masih ada 2 malam yang bisa kita buru, yaitu malam ke-27 dan malam ke-29. Boleh jadi pendapat Imam Al-Ghazali bahwa jika Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka malam Lailatul Qadar itu akan terjadi di malam ke-27 gitu. Dan kita berharap sekali kita dibangunkan lagi di malam ke-27. Allahu a'lam bishawab. Itu Mbak Nur, mudah-mudahan ada tambahan dari teman-teman semuanya gitu ya. Ada tambahan dari teman-teman semuanya agar bisa menghidupkan kajian ini. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silahkan Mbak Nur. Jazakallah khair Ustazah, sangat menyentuh kajian pada pagi hari ini, insya Allah. Semoga kita semua dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar Amin. dan memaksimalkan ibadah kita di penghujung Ramadan kali ini. Mohon izin untuk tutup kamera Ustazah. Iya, silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk chat di kolom chat Zoom. Alhamdulillah sudah ada yang masuk pertanyaannya. Dari Ibu Yayu, Ustazah. Ya, silakan. Bismillah, Ustazah Fatia, Afwan izin bertanya, dalam memodifikasi ibadah, apakah diperbolehkan menyatukan niat dalam satu ibadah? Misalnya, niat sholat wudhu bersama dengan niat sholat taubat bersama dengan niat sholat tahajud. Jazakallah khair, Ustazah. Iya, baik. Terkait dengan menyatukan niat, ada beberapa pendapat ulama. Ada ulama yang membolehkan. Jadi misalnya kita mau sholat ke masjid gitu ya, kita sudah wudhu, maka kita niatkan sholat wudhu dengan sholat tahiyatul masjid begitu. Kenapa? Karena waktunya terlalu sedikit jika kita sholat semuanya, sholat sunnah wudhu juga, sholat tahiyatul masjid juga, kemudian sholat qobliyah juga. Maka ada yang membolehkan tahiyatul masjid dan wudhu, tetapi nanti qobliyah dia terpisah lagi begitu. Nah, mereka mengambil dalil dari innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung beberapa niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat begitu, niatnya itu pakai jamak, plural, bukan single gitu ya. Bukan binniyah, tapi binniyat gitu. Nah, ulama ini mengatakan jika sunnah dengan sunnah boleh dipadu. Sunnah dengan sunnah boleh dipadu, tapi itu 2 saja. Tapi tidak semuanya begitu ya. Sama halnya misalnya kita puasa sunnah Senin Kamis gitu ya. Maka ketika kita puasa Senin Kamis, kemudian bertepatan misalnya dengan Ayyamul Bid, maka boleh gitu. Niat Ayyamul Bid sekaligus niat puasa sunnah Senin atau puasa sunnah hari Kamis. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Namun ada juga yang nggak boleh hitung-hitungan gitu. Jadi harus satu-satu gitu. Nah, itu kembali kepada kita keyakinannya, apakah kita ingin menggabung atau tidak. Tapi kalau untuk itu 2 macam ya, 2 macam. Kalau tadi misalnya sholat sunnah wudhu dengan apa tadi ya? Jangan sampai 3 macam gitu. 2 saja gitu. Misalnya kita ke masjid, kita habis wudhu, terus ke masjid, maka sholat sunnah wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Itu saja gitu. Selebihnya kita sholat pagi itu. Mengapa kalau di bulan Ramadan ketika pahala dilipat gandakan, maka kalau bisa diusahakan tidak menggabung niat gitu. Justru kita pengen dapat niat yang banyak sekali gitu. Mengapa? Karena ibadah sunnah jika dilakukan di bulan Ramadan maka pahalanya pahala wajib. Dan ibadah wajib jika dilakukan di bulan Ramadan pahalanya 70 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Sayang rasanya ya, sama misalnya kita lagi umroh. Kalau kita lagi umroh, menggabung beberapa amal tuh sayang gitu. Karena kita ingin mendapatkan pahala lebih. Justru kita pengen
ibadah kita banyak, habis sholat ini gitu, agar kita bisa melakukan banyak ibadah-ibadah gitu ya, ibadah tambahan. Nanti habis sholat hajat, habis sholat hajat misalnya sholat tasbih dan seterusnya, begitu. Jadi kembali kepada kita gitu ya. Kalau saya pribadi justru di momen bertabur pahala jangan diniatkan, jangan digabung niatnya gitu ya Allah. Jazakillah khair Ustazah atas jawabannya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan juga lagi dari satu pertanyaan dari Ibu Yayu, yaitu proporsi sholat, berdoa, dan mengaji itu sebaiknya presentasinya bagaimana? Bagaimana kalau mengajinya yang lebih mendominasi waktu di sepertiga malam terakhir Ustazah? Syukran. Iya. Kalau ingin mendapatkan kedua-duanya, baca ayat-ayat itu dalam sholat. Jadi dapat dua-duanya. Misalnya kita letakkan Al-Quran di bantal atau di bangku, jadi kita sholat dengan membaca Al-Quran. Gitu. Jadi kalau kita sholat tahajud kan sholatnya itu terus, ayatnya itu terus. Tahajud itu lagi suratnya. Maka untuk menambah gitu agar mendapatkan pahala membaca Qur'annya, mendapat pahala sholatnya, maka kita letakkan Al-Quran di rekal atau di bangku atau di bantal gitu ya. Kita letakkan di situ, kita baca. Misalnya satu rakaat satu halaman, satu rakaat satu halaman. Jadi setelah dua halaman kita salam, kita kebet lagi begitu. Kebet lagi kita sholat lagi 2 rakaat lagi. Rakaat pertama sebelah kanan, rakaat kiri, rakaat kedua sebelah kiri. Begitu seterusnya. Itu lebih bagus tanpa memperbanyak gerak gitu ya. Kenapa? Karena kalau Imam Syafi'i gerak 3 kali berturut-turut batal. Kalau kita memegang Al-Quran, kita ngebet berkali-kali itu bisa batal gitu ya. Makanya saya lebih aman meletakkan Al-Quran di di bangku gitu ya. Al-Quran besar di bangku, jadi saya membaca satu halaman satu rakaat, kemudian yang sebelah kiri halaman berikutnya rakaat kedua. Salam nanti saya kebet sendiri. Jadi setiap 2 rakaat salam gitu. Wallahu alam. Namun kalau kita memang ingin kedua-duanya, diusahakan porsi sholatnya lebih banyak gitu. Tergantung bangunnya jam berapa ya, kalau bisa sama alhamdulillah. Intinya pada saat kita berharap cuma satu, ketika malam itu malam Lailatul Qadar, kita menggunakannya kalau tidak ngobrol sama Allah, ya Allah ngobrol sama kita, begitu. Kenapa? Karena kalau kita sholat, kita lagi ngobrol sama Allah. Kita sedang komunikasi dengan Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, itu kan firman Allah. Jadi seakan-akan Allah sedang ngobrol sama kita, Allah sedang menyampaikan nasihat kepada kita. Jadi dua-duanya insya Allah bagus. Kalau lebih bagus lagi ya proporsional lah sama-sama ya, tidak didominasi oleh salah satunya. Wallahu a'lam. Allah. Ada pertanyaan lagi Ustazah dari Ibu Yulinda Giharti. Assalamualaikum Ustazah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka hati akan tenang. Apakah orang yang diberi ujian sakit ada kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar? Jazakillah khair Ustazah. Jadi ketika orang sedang sakit tidak bisa melakukan ibadah gitu ya, sesungguhnya dia bisa membasahi bibirnya dengan zikir, dengan istighfar. Justru orang sakit itu kata Rasul apa? Orang sakit itu doanya seperti malaikat. Orang sakit doanya seperti malaikat. Jadi ketika dia berdoa, karena malam itu adalah malam pengabulan doa, bahkan ada yang mengatakan malam perubahan takdir, saat dia berdoa boleh jadi dikabulkan sama Allah pada malam itu. Maka penyakitnya sembuh. Ini ada pengalaman dari salah satu jamaah saya. Ketika saya menyampaikan bahwa orang sakit itu doanya seperti malaikat ya, Rasulullah menyampaikan itu. Rasulullah menyampaikan kabar gembira jika kita sedang sakit, berusaha ikhlas. Berusaha ikhlas. Kenapa? Karena saat sedang sakit Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Maka saat kita sakitnya yang luar biasa, angkat tangan minta sama Allah. Nah, salah seorang jamaah saya saat itu sedang kalau nggak salah gondokan gitu, atau gondongan gitu ya, sakitnya luar biasa. Dia bilang, oh ya, saya ingat Bu Fati ya. Langsung dia minta sesuatu yang menurut dia itu mustahil gitu. Saya cuma PNS, suami saya kerja bangunan, mintanya apa? Dia minta ya Allah sedang sakit-sakitnya dia angkat tangan. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan menunaikan ibadah haji bersama suami saya, keluarga saya,
bersama mertua saya, bersama orang tua saya. Dan itu menurut dia permintaan yang mustahil. Namun qadarullah, tiba-tiba ada temannya mengatakan apa? "Eee, kamu pindah ke kantor sebelah aja," gitu. "Kamu pindah ke kantor sebelah saja, di kantor sebelah mungkin salary-nya lebih besar," gitu ya. Kemudian, dia ikut tes, diterima di kantor itu, tetapi ketika akan mengajukan pengunduran diri, dia sungkan, nggak jadi, mengundurkannya nggak jadi. Sampai akhirnya ternyata perusahaan itu kolaps dan dia mendapatkan pesangon ratusan juta, uang ratusan juta itu dia gunakan untuk ibadah haji. Artinya apa? Buat Allah itu kecil, gampang semuanya mengabulkan doa-doa. Maka justru sedang sakit, berusahalah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena justru saat sakit, apa kata Rasulullah, doa orang sakit itu seperti para malaikat, dikabulkannya cepat. Mudah-mudahan kita justru dikasih kesempatan, melantunkan doa sebanyak-banyaknya di malam itu. Wallahu a'lam, begitu. Mbak Nur? Jazakillah khair Ustazah. Ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ibu Mia. Assalamualaikum Ustazah. Apabila wanita sedang haid, amalan apa yang paling afdol dan diutamakan dilakukan ketika menemukan malam-malam ganjil? Ini pertanyaannya sama dengan sebentar Ustazah. Sama dengan Ibu Budi Afriana. Bagaimana sebaiknya wanita yang sedang haid menghidupkan malam-malam ganjil ini selain membaca Al-Quran agar benar-benar menikmati 10 malam terakhir? Masih ada yang kurang rasanya jika belum sholat sunnah Ustazah. Jazakillah khair. Oh iya. Jadi haid itu, mens itu dari Allah. Ada ulama berpendapat jika dia ikhlas dengan ketentuan Allah itu lebih baik daripada dia harus minum obat agar tidak mens. Ada yang ingin puasanya nggak batal, ibadahnya nggak putus gitu ya, maka redho dengan ketentuan Allah itu lebih besar pahalanya ketimbang dia minum pil untuk tidak datang bulan begitu. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan? Orang yang sedang mens itu larangannya kan cuma 3, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh baca Quran, itu saja. Selebihnya kan banyak yang boleh. Tadabbur ayat boleh, sedekah boleh, mendengarkan Al-Quran boleh, zikir boleh, melantunkan doa atau memanjatkan doa boleh, menservis keluarga boleh. Lebih banyak yang boleh daripada yang tidak. Jadi kalau kita sedang mens tetap bangun, tetap bangun. Seperti kita orang yang sholat gitu ya, kita pakai agak rapi, kita duduk di sajadah gitu ya, dan pastikan kan tidak akan nembus. Jadi seperti kita sedang sedang tidak haid gitu. Hanya bedanya kita nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran saja. Tadabbur boleh, tadabbur boleh. Kemarin Jumat lalu kita membahas tentang ya. Bagaimana sih berinteraksi dengan Al-Quran? Ada ta'alum, belajar, ada ta'lim, mengajar, ada tadabur, ada taslim, ada tarbiyah. Maka kita bisa melakukan atau berinteraksi dengan Al-Quran. Syukur-syukur ini pengalaman pribadi. Syukur-syukur bisa mendengarkan Imam Masjidil Haram. Kalau ada TV kabel atau YouTube bisa mendengarkan Imam Masjidil Haram. Jadi ketika imam itu membaca tentang surga, dengarkan indahnya. Ketika membahas tentang neraka, bagaimana isak tangisnya. Jadi ketika kita melihat imam membaca, kita tadabburi ayatnya. Apa gitu ya membuat dia menangis gitu ya. Jadi ketika dia baca, kita simak. Kita simak ayat-ayatnya. Kita ikut baca dalam hati. Ketika imam ruku, sujud gitu ya, kita mulai tadabburi ayat-ayatnya, ya Allah ternyata pantesan artinya seperti ini. Kita tadabburi. Habiskan waktu ya itu saja. Zikir, doa, kemudian tadabbur Al-Qur'an gitu ya, membaca terjemahan Al-Qur'an, kemudian sedekah. Sekarang kan semuanya pakai mobile banking. Tadi Mbak Nur sudah menyampaikan ya di Masjid Al-Falah bisa sedekah dan seterusnya. Kita pakai mobile banking, mau transfer ke siapa? Kemudian menservis keluarga. Mereka bangun sahur dengan makanan yang kita panaskan atau kita masak itu pahala semua gitu. Maka tetap terjaga, tetap bangun,
diusahakan berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak. Kemudian setelah Al-Quran selesai, lantunkan doa, panjatkan doa sesuai yang saya sampaikan tadi. 7 ring, begitu. Berharap apa? Berharap doa-doa kita diijabah. Karena mens itu datangnya dari Allah. Pasti Allah akan mendengarkan. Tidak ada syarat gitu ya. Karena Allah cuma menyampaikan apabila mereka bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku tuh dekat gitu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa mereka yang meminta. Dan Allah tidak mensyaratkan saat doa harus suci gitu. Karena mens itu datangnya dari Allah, maka ketika kita melakukan doa kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, sangat menjawab untuk semua akhwat yang sedang haid jazakallahu khair Ustazah. Ada Ya. pertanyaan lagi yang masuk dari Ibu Nani Trisnani. Izin bertanya, Ustazah, jika kita beramal tidak ikhlas, maka Allah tidak terima. Lalu bagaimana jika kita beristighfar? Apakah amalan itu dikembalikan kepada kita? Apakah taubat kita bisa mengembalikan pahala-pahala yang hilang? Iya. Eh, kita itu kalau beramal itu seperti bola. Ini ilustrasi. Bola itu bentuknya bulat, terus ada hitam putih gitu ya. Terbayang nggak bola? Bola sepak bola. Itu kalau kita lihat pemain bola itu kan ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang putih. Ketika bola ditendang, itu berganti tuh. Terkadang putih, terkadang yang di atasnya hitam, gitu kan? Jadi karena bola itu berputar, itulah amal kita. Kadang-kadang kita ikhlas, kadang-kadang kita kurang. Nanti ikhlas lagi, nanti kurang. Persis seperti bola ketika ditendang. Kadang-kadang putihnya di atas, kadang-kadang hitamnya di atas. Bola kan dipenuhi dengan hitam putih warnanya kan begitu, sepak bola kan begitu ya, hitam putih. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu ya kadang-kadang seperti itu gitu, kadang-kadang putihnya karena Allah, terus ada lagi hitamnya, begitu terus berputar seperti itu. Kalau sahabat mengatakan ikhlas itu seperti apa, seperti berjalan di waktu malam gitu, sementara di jalan itu banyak lubang. Apa yang akan kita lakukan? Ya hati-hati agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam lubang itu. Nah, ikhlas pun seperti itu. Hati-hati sekali. Ada sedikit goresan niat gitu ya. Ada sedikit goresan niat, maka langsung istighfar. Mengapa? Karena Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan mati dan hidup itu tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu semua mana amalmu yang paling baik. Dan amal yang paling baik itu syaratnya 2. Yang pertama, niatnya harus benar karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Yang pertama ikhlas, niatnya harus karena Allah. Yang kedua ittiba'. Ittiba' apa? Mengikuti, caranya mengikuti Rasulullah. Jadi diterimanya amal itu hanya dua, ikhlas dan ittiba'. Ikhlas semua niat dibersihkan untuk Allah, sementara ittiba' itu caranya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sholatnya katakanlah benar gitu ya, tapi niatnya bukan untuk Allah, maka amal itu tergantung. Atau dibalik, niat kita ikhlas, saya ikhlas sekali sholat subuh, tapi 3 rakaat. Ya Allah, 2 rakaat terlalu ringan ya Allah. Saya sholat subuh karena Engkau, saya lakukan 3 rakaat. Maka sama, itu diterima sama Allah. Kenapa? Caranya tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita sedekah, tapi dengan uang korupsi misalnya, maka nggak diterima. Kenapa? Caranya tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita merasa, kenapa niatnya karena dia, bukan karena Allah, langsung istighfar, perbaharui niat. Ya Allah, dia nggak bisa ngasih pahala. Bukan karena dia, ya Allah. Nah, Engkau, saya beramal karena Engkau. Syukur-syukur tambah lagi. Untuk menutupi niat yang kurang bagus tadi. Misalnya sedekah. Sedekah karena mertua gitu ya. Aduh, mertua di rumah lagi gitu. Kita sedekah karena mertua. Kita berpikir ngapain kita nggak sedekah karena mertua nggak bisa ngasih kita pahala. Kita sedekah lagi, ya Allah, ini karena Engkau. Ampuni niat hamba yang salah pada saat sedekah tadi. Kemudian dia sedekah lagi untuk mengcover gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabdanya begini. Kata Rasulullah, wa atbi'i sayyi'atal hasanat tampuha.
Jadi wa'atbi sayyi'atal hasanah, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kita lakukan. Wallahu a'lam, seperti itu. Masya Allah, terkait dengan keikhlasan. Jazakillah khair Ustazah, ada pertanyaan lagi, satu dari Ibu Nani, yaitu Ustazah, jika seseorang pada saat masih muda biasa itikaf, tapi saat tua dan sudah pikun tidak itikaf lagi, apakah masih mungkin dapat malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu misteri ya, misteri. Tugas kita hanya memburu saja. Tugas kita hanya memburu. Ketika dia mudanya rajin i'tikaf, rajin ibadah, pasti ada sisa-sisa kebaikan yang dia punya gitu. Ketika dia pikun, mukallafnya kan berkurang. Yang mukallaf kan kita. Yang mukallaf itu akil baligh, akalnya sehat dan dia sudah baligh. Kalau pikun itu kan berarti akalnya tidak sehat dan Allah tidak membebani gitu. Tidak membebani seseorang yang akalnya sudah tidak sehat gitu. Jadi kalau misalnya kita yang sehat bisa membimbing dia, maka mudah-mudahan pahalanya justru kita dapatkan. Misalnya orang tua kita sudah pikun, kita bimbing sholat, ruku, mama ruku, ruku, sujud ya mah, sujud, mama ikutin aku aja ntar ya, aku jadi imam, mama jadi makmum, mama ikutin aku misalnya gitu, mama ikutin aja, karena dia nggak tahu kapan ruku, kapan sujud, dia pikun. Jadi kalau kita ingin dia mendapatkan kemuliaan, kita bimbing dia, ayo mah baca Al-Fatihah, kita nggak sholat, atau kita sholat dia ngikutin kita. Tergantung kira-kira yang mana yang lebih mudah, apakah dia berjamaah dengan kita atau kita yang bimbing dia, karena dia nggak tahu ruku, mama ruku, ruku, dia bingung, mama apaan lagi ruku, 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 dibimbing gitu. Karena dia tidak sesungguhnya dia tidak mukallaf secara sempurna ya, yang mukallaf itu kan akal baligh, akalnya sehat gitu, berakal sehat, kemudian dia sudah balik. Anak-anak bisa jadi dianggap seperti anak-anak gitu ya. Jadi ibadah yang anak-anak lakukan itu kan pahalanya buat orang tuanya. Anak kita belum balik, dia sholat, dia puasa, maka pahalanya buat orang tuanya. Boleh jadi orang tua yang sudah pikun yang akalnya tidak sempurna, boleh jadi kalau kita membimbingnya, pahalanya buat kita yang membimbingnya. Wallahu a'lam, seperti itu. Masya Allah, Jazakillah khair Ustazah. Ada pertanyaan Ibu Lita terkait dengan haid. Semoga tadi terjawab ya Ibu mengenai amalan apa ketika haid. Terus ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Rahmi. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana dengan doa khusus malam Lailatul Qadar? Seperti Allahumma innaka afun tuhibbu fa'fu anni, bisa dizikirkan? Syukron Ustazah. Iya, ketika kita menemui atau bertemu dengan Lailatul Qadar, maka ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita bangun bersama anak-anak, kita ganti annya dengan anna. Kita suami, anak-anak, kita bangun semuanya, maka kita membacanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna gitu. Maka ini termasuk ke dalam zikir ya. Ini doa. Doa-doa yang dibacakan atau dipanjatkan oleh Rasulullah pada saat malam Lailatul Qadar. Jadi kita ikuti. Maka dia masuk ke dalam doa yang harus kita panjatkan atau ke dalam zikir-zikir yang bisa kita lantunkan sambil nunggu subuh atau setelah selesai sholat, kita bisa membaca ini. Apa sih artinya Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, dan suka banget memberikan ampunan, fa'fu anni, maka ampunlah dosa-dosaku, begitu. Kan bisa dilakukan atau dibaca pada saat malam Lailatul Qadar atau di 10 hari terakhir. Atau menjelang maghrib ya, saat berbuka juga terkadang kita membaca itu ya, insya Allah. Jazakillah khair Ustazah, ada pertanyaan dari direct message. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, bagaimana dengan orang tua yang sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit? Semoga Allah sembuhkan, amin. Bagaimana beliau mendapatkan Lailatul Qadarnya? Apakah ibadah-ibadah sebelumnya sakit bisa untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Jazakillah khair Ustazah. Iya, kalau sedang kritis tidak sadar maka yang sehat yang mendoakan, yang sehat yang membimbing, yang sehat yang memberikan hiburan gitu ya. Lantunkan di telinganya istighfar, la ilaha illallah begitu. Kenapa? Karena orang sakit itu tidak bisa melakukan apapun, dia sedang tidak berdaya gitu.
apalagi kritis, dia nggak berdaya. Maka kita yang sehat itu mentransfer suhu kita kepada dia. Sebut namanya, berikan kesembuhan, berikan kesempatan mendapatkan ampunan dosa dari dosa-dosa. Mengapa orang yang sakit sesungguhnya sedang digugurkan dosa-dosa oleh Allah? Jika dia masih bisa berdoa, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sedang kritis, dia tidak bisa melakukan apapun, kita yang sehat yang mendoakannya. Kita yang sehat mendoakannya. Karena sesungguhnya kita sedang fokus bagaimana mendapatkan keberkahannya. Even kita tidak bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar atau tidak mendapatkan Lailatul Qadar, karena kita sesungguhnya ingin fokus mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar itu, gitu ya. Dan kita berharap semuanya gitu, semuanya yang terjaga itu mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Jadi untuk yang sakit, karena nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, maka kita yang sehat, yang mentransfer suhu, menyamakan frekuensi dengan yang sedang sakit, sebut namanya, doakan gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dia dan memberikan kesembuhan. Begitu, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustazah atas pencerahannya mengenai pertanyaan tersebut. Ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ibu Nani. Ustazah, bolehkah menentukan jumlah-jumlah zikir? Misal, baca ini sebanyak 1000 kali dan dibaca pada malam tertentu. Padahal tidak ada hadisnya. Saat saya ingatkan alasannya karena zikir kan hal baik, kalaupun nggak ada hadisnya maka boleh aja kan? Bolehkah diamalkan seruan-seruan zikir semacam itu? Biasanya beredar saat di bulan Rajab. Para Ustazah. Baik. Ketika kita berzikir itu disuruhnya sebanyak-banyaknya. Jadi bebas gitu ya. Nah, kecuali yang Rasulullah sebutkan. Misalnya baca istighfar 100 kali karena memang beliau minimal itu istighfar 100 kali. Berapa kali? Oh, ribuan gitu. Beliau bisa jadi ribuan gitu ya. Tetapi meminta umatnya minimal gitu ya. Atau misalnya beliau meminta membaca subhanallah 33 setelah sholat gitu ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jika Rasulullah menyebut angka, maka ikuti angka yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah tidak menyebut angka, maka sebanyak-banyaknya saja. Namun tidak boleh ngarang. Kalau baca segini jadi begini, kalau baca segitu jadi begitu, itu nggak boleh. Kenapa Allah meminta kita memperbanyak zikir dalam kondisi apa? Qiyam wa qu'uda. Qiyam itu berdiri, qu'ud duduk. Disuruh berzikir, disuruh mengingat Allah, disuruh gitu ya, membasahi bibir dengan zikir dalam kondisi duduk dan berdiri. Itu saja. Tetapi untuk jumlahnya ikuti Rasulullah. Kalau Rasul menyebutkan jumlah, maka ikuti. Misalnya baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, itu kan ada nominalnya dari Rasul, langsung ikuti. Atau istighfar 100 kali, salawat 10 kali, ada kan di Al-Ma'surat. Nah, di Al-Ma'surat, zikir pagi petang, itu ada nominal-nominalnya itu. Ini berapa, itu biasanya nominal itu dari Rasulullah SAW. Jika Rasul tidak menyebutkannya, maka untuk zikir tidak boleh ngarang. Dalam artian kalau bacanya begini jadi begini. Kalau kan misalnya Rasul nggak menyampaikan itu gitu ya. Berbeda dengan doa. Kalau doa bebas kita mau minta apa saja silahkan bebas. Tapi kalau zikir memang harus ada apa ya sanad, harus nyambung gitu, harus ma'thur ya, ma'thur ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan banyak sebanyak-banyaknya saja. Jadi karena kalau saya baca dari WA atau SMS tuh suka dikirimin itu kalau bacanya sekian maka jadi begini gitu. Nah itu nggak ada hadisnya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sebanyak-banyaknya saja enggak. Dengan bebas lah ya, nggak peduli bagaimana sudah sebanyak-banyaknya saja. Iya mau aku enggak begitu. Ya wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustazah. Ada satu pertanyaan dari Pak Haiban. Apakah ada perbedaan antara orang yang itikaf full 10 hari, 24 jam di masjid dengan orang yang biasa saja masuk ba'da maghrib, pulang ba'da subuh? Syukran Ustazah. Iya. Kalau kita melihat definisi i'tikaf itu dia berdiam di masjid. That's it, itu saja memang. Jadi kalau misalnya begini, kita ke masjid mau sholat tarawih, kita niat i'tikaf boleh.
Saya niat i'tikaf dari jam 7 sampai jam 9 misalnya. Maka berarti dia i'tikafnya cuma berapa jam? 2 jam gitu ya. Pokoknya setiap Isya dia langsung saya niat i'tikaf. Dari jam 7 sampai jam 9. Setelah sholat tarawih ada waktu dia baca Quran. Jam 9 dia pulang. Sementara yang satunya lagi dia niat i'tikaf memang 10 hari. Oh, pasti berbeda. Pahalanya pasti berbeda gitu ya. Jadi tidak sama ya kalau masalah masalah pahalanya banyakkan mana itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau misalnya dari waktunya saja kan berbeda sudah. Yang satu cuma 2 jam, yang satu 1 hari full begitu. Maka mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Ya, lebih bagus yang full lah begitulah intinya. Allah alam. Amin, Allahumma amin. Jazakillah khair Ustazah. Ya. Ada pertanyaan masuk lagi Ustazah. Iya. Iya, iya. Ya, baik. Baik, baik. Sebentar. Mbak, ada tamu. Butuhnya ada tamu, ada kiriman. Mohon maaf Ustazah, tadi saya mute. Iya, mohon maaf. Padahal di rumah ada bel, tapi ini tamu-tamu. Banyak yang nggak mencet bel, jadi mengganggu. Maaf sekali, mohon maaf. Iya. Jadi begitu. Ada lagi? Ada Ustazah, syukur Ustazah atas waktunya. Ada pertanyaan dari Ibu Laila. Assalamualaikum Ustazah. Firman Allah Ta'ala tentang Allah mengampuni hambanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Apakah berarti Allah membebaskan hamba itu dari azab kubur dan neraka? Atau tetap kena neraka dulu sebelum ke surga? Apa tanda Allah mengampuni dosa-dosa kita? Jazakillah khair Ustazah. Iya, iya. Jadi dalam hadis qudsi dikatakan begini, jika hambaku datang kepadaku, bertaubat maksudnya, datang kepadaku membawa dosa setinggi bukit, aku akan membawa ampunan setinggi bukit itu pula. Jika hambaku datang kepadaku membawa dosa seluas lautan, aku akan datang membawa ampunan seluas lautan. Dan jika hambaku datang kepadaku membawa dosa seluas langit dan bumi, aku pun akan membawa ampunan seluas langit dan bumi, dan aku nggak peduli gitu. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah nggak peduli berapa besar dosa yang kita lakukan. Akan Allah ampuni. Dengan catatan kita datang kepada Allah. Kita sholat taubat, kita mohon ampun kepada Allah. Dan syaratnya 3 untuk taubat nasuha. Yang pertama, kita mengakui dosa-dosa kita. Saya pernah begini ya Allah. Kemudian yang kedua, kita menyesali perbuatan dosa itu. Hamba menyesal ya Allah karena pernah melakukan ini, dan seterusnya. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. 3 itu syarat taubatan nasuha. Mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi. Ketika dia bertaubat kepada Allah dan Allah akan hapus semua dosa-dosa dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Allah tutup, Allah hapus semuanya. Betapa Allah itu Maha Pengampun. Kita bayangkan, orang yang pernah tidak menyembah Allah saja, non-muslim, tidak menyembah Allah, pernah membunuh, pernah berzina, pernah melakukan dosa-dosa besar. Ketika dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, semua dosa masalah terhapus dengan syahadat tadi. Dengan syahadat tadi dosanya terhapus, apalagi dia sudah menyembah Allah. Hanya dia khilaf, dia melakukan dosa besar, kemudian dia datang kepada Allah, pasti diampuni. Yang tidak menyembah Allah saja dihapus dosa-dosa masa lalu dengan syahadat, apalagi yang masih menyembah Allah, masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, pasti akan Allah ampuni dan Allah maafkan gitu ya. Maka setelah dia diampuni dosa-dosanya, dia punya kemauan untuk menambah amal-amal solehnya. Mudah-mudahan itu ciri-ciri bahwa dosa-dosa masa lalunya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustazah. Afwan Ustazah, mau bertanya yang terkait tadi karena belum terjawab, apakah tetap terkena azab kubur
dan neraka, atau seperti apa Ustazah? Iya, tadi sudah saya singgung bahwa dia seperti tidak pernah melakukan dosa itu. Jadi ketika taubat, dia seperti tidak melakukan dosa itu. Jadi kalau nggak melakukan dosa, ya nggak ada azab begitu ya bagi orang yang tidak melakukan dosa itu. Dengan taubat saja, dia seakan-akan tidak pernah melakukan dosa itu. Contoh misalnya begini, ada orang berzina, orang ngerumpiin dia, yang ngerumpiin dosa, padahal dia tengah malam sudah nangis. Dia sudah taubat nasuha. Dosa dia sudah dibersihkan oleh Allah, sementara kita yang ngerumpiin dia malah menambah dosa. Maka orang yang bertaubat seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Kalau orang tidak melakukan dosa, nggak ada azabnya begitu ya. Masih ingat dengan kisah seorang wanita Al-Ghamidiyah, bagaimana dia ingin sekali dosa-dosanya dihapus. Maka dia datang ke Rasulullah SAW. Dia mengaku, ya Rasulullah, aku telah berzina. Rasulullah memalingkan wajahnya. Dia balik lagi ke sebelah kiri. Ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah memalingkan wajahnya kedua kali. Sampai, ya Rasulullah, aku telah berzina. Kemudian rajam aku begitu. Karena kalau masih sendiri dicambuk 100 kali, kalau sudah menikah dirajam. Rasul cuma minta apa? Pulanglah. Beliau yakin wanita ini sudah taubat gitu. Kalau sudah taubat itu selesai urusannya sama Allah. Tapi ternyata dia tidak mau dengan taubat saja, minta dirajam. Kata Rasul, pulanglah. Jaga janinmu karena dia hamil, jaga janin. Ternyata wanita ini datang lagi. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Tolong rajam aku. Dan urusanku di hari kiamat nanti nggak ada lagi. Aku selesaikan di sini ya Rasulullah. Kata Rasul, bayimu masih merah. Susui dulu selama 2 tahun. Rasulullah berharap wanita ini lupa. Ternyata setelah 2 tahun ya Rasulullah, aku sudah menyusui bayiku 2 tahun dan aku titipkan kepada neneknya. Tidak ada alasan lagi untuk menunda rajamku ya Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah meminta para sahabat mengumpulkan batu dan wanita ini dirajam. Ketika meninggal tercium aroma yang wangi luar biasa. Kata Rasul, dia adalah penghuni surga. Jadi orang taubat itu Masya Allah, Allah ampuni langsung gitu ya. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas mengucapkan istighfar. Jika kita melakukan dosa kecil, basahi lisan kita dengan istighfar, dan jika kita melakukan dosa besar, langsung menghadap Allah dengan taubatan nasuha. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustazah atas eh, jawabannya. Ada pertanyaan terkait itikaf dari Ibu Shanti. Ustazah, bagaimana dengan itikaf di rumah dengan membangunkan seluruh keluarga? Apakah pahalanya sama dengan itikaf di masjid? Syukran Ustazah. Iya, tadi sudah saya singgung ya, ada beberapa ulama yang mengatakan kalau i'tikaf itu di masjid. Even hanya sebentar dia berdiam di masjid gitu. Nah, maka bagaimana dengan kondisi pandemi? Itu kan pertanyaan kita ya. Dalam kondisi pandemi boleh jadi jika daerah kita adalah zona merah, masjid tidak dibuka gitu. Dan kita harus memutus mata rantai COVID, maka boleh jadi rumah menjadi tempat ibadah kita yang paling baik. Namun pahalanya bagaimana kalau urusan pahala Allah, kita serahkan kepada Allah. Namun beberapa ustadz yang pernah saya tanyakan waktu kami kuliah di Pakistan, mereka mengatakan kalau di rumah itu bukan i'tikaf tapi tabattul. Di surat Al-Muzammil wa tabattali ilaihi tabtila begitu. Jadi berkholwah di kamar masing-masing itu berkholwah gitu ya. Namun ada pernah mengatakan untuk perempuan karena dia bagusnya di rumah, dia baiknya di rumah, maka bisa dilakukan di rumah. Jadi tergantung niat kita gitu ya, walaupun yang paling bagusnya di masjid tetap gitu ya, karena kan masjid tempat memang rumah Allah gitu. Kalau di rumah itu kan rumah kita gitu ya. Namun kita yakinkan saja bahwa Allah itu tidak menyia-nyiakan gitu. Apapun ibadah kita baik di masjid ataupun di rumah. Karena memang ada yang berpendapat saat ini dengan kondisi pandemi dan daerah kita zonanya zona merah, masjid ditutup, maka rumah bisa menjadi tempat beribadah. Untuk sah apa enggak etikafnya wallahu alam gitu ya. Karena tetap itu hak prerogatif Allah gitu ya, yang memberikan pahala berapa besarnya, berapa persennya itu hanya Allah saja. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustazah. Ada satu pertanyaan dan melalui direct message. Ya, Ustazah, terakhir satu pertanyaan dari peserta, yaitu
Pertanyaannya, kalau saya rajin sholat, mengaji, puasa, ibadah, tapi saya tidak berjilbab, Ustazah. Apakah ibadah saya nggak diterima ya? Terima kasih, Ustazah. Allah itu maha adil. Allah itu sekecil apapun yang kita lakukan, itu Allah balas. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi, faman ya'mal, maka barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun sebiji zarah. Apa sih biji zarah seperti apa? Buka jendela, kalau ada matahari masuk dengan molekul-molekul kecil yang nggak bisa kita sentuh, itu zarah seperti itu. Jadi matahari masuk ada molekul gitu ya yang kita nggak bisa sentuh, nggak bisa kita pegang, kecil sekali. Amal sekecil itu saja akan diperlihatkan sama Allah. Begitu pula amal buruk. Saat kita sholat dapat pahala pastinya, saat kita puasa dapat pahala pastinya. Namun ketika kita belum menutup aurat kita berdosa. Jadi bukan gara-gara yang ini nggak diterima, tidak begitu. Jadi saat kita belum menutup aurat gitu ya, kita berdosa gitu. Kenapa? Karena perintah menutup aurat juga wajib. Jadi kalau kalau saya punya feeling nih, Mbak siapa nih? Karena direct message mungkin Oke. Saya punya feeling Mbak insya Allah setelah Ramadan pakai jilbab. amin, Insya Allah Mbak amin. setelah Ramadan pakai jilbab. Mengapa? Karena kemauan kita sholat, kemauan kita menutup aurat itu kan dari Allah. Hidayah, dan itu mahal, harganya mahal sekali, hidayah itu mahal harganya. Jadi kalau kita punya keinginan menutup aurat, lakukan langsung, itu hidayah itu. Jemput mumpung Ramadan, jemput hidayah. Bismillah pakai jilbab. Itu hidayah itu. Ketika kita ingin ya, pengen dia pakai jilbab, itu hidayah, cepat ditangkap gitu. Kemudian saat seseorang misalnya melakukan dosa, bukan berarti ibadah yang ini dihapus, enggak. Jadi kalau manusia suka ada percumanya ya, suka gini, percuma sholat kalau masih ngerumpi, percuma ngaji kalau nggak pakai jilbab, percuma, itu manusia. Tapi kalau Allah maha adil, saat dia sholat dapat pahala, saat dia puasa dapat pahala, saat dia membuka auratnya dia berdosa, begitu. Jadi nggak ada yang percuma dengan semua amal ibadah kita, dan Allah maha teliti. Karena Allah menginstruksikan malaikat Raqib dan Atid untuk mendampingi setiap langkah kita. Raqib itu CCTV, malaikat Raqib itu CCTV-nya. Nanti Raqib lapor kepada Atid yang mencatatnya. Jadi makanya ada beberapa ulama mengatakan malaikat Raqib di kanan, malaikat Atid di kiri. Ada yang mengatakan tidak, Raqib dan Atid di kanan, Raqib dan Atid di kiri. Ada yang mengatakan itu bukan malaikat, tapi tugasnya. Maka malaikat yang satu tugasnya memantau CCTV-nya, yang satu mencatatnya. Maka Raqib itu mengawasi, Atid yang mencatat. Wallahu a'lam. Intinya tidak ada yang percuma sekecil apapun amal soleh kita. Boleh jadi amal itu akan mengantar kita ke surga. Begitu pula sebaliknya, jangan pernah menganggap remeh dosa sekecil apapun. Boleh jadi dosa yang kecil tadi yang mengantar kita ke neraka. Wallahu a'lam. Begitu. Jazakallahu khair Ustazah, mohon maaf durasinya melebihi. Mohon izin Baik. Ustazah berkenan untuk memberikan kuis seperti kajian sebelumnya. Oh iya. Iya, dua pertanyaan Ustazah insya Allah yang dapat menjawab bisa melalui chatroom atau raise hand melalui fitur di Zoom. Dua penanya akan mendapatkan buku dari Masjid Besar Al-Falah karya Ustadz Umar Mita, A Letter to Allah. Kepada Ustazah kami persilakan. Iya. Pertanyaan yang pertama, Lailatul Qadar itu terjadi pada waktu kapan? Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Syukur-syukur bisa ditambah dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Ghazali. Ada yang ingat silahkan. Dijawab oleh Ibu Retno, malam ganjil 21, 25, 29, 27, 29 Ramadan Ustazah. Ada yang bisa melengkapi. Kenapa dia tidak menyebutkan 23 ya? Skip
skip kayaknya Ustazah. Ada yang melengkapi Ibu Helriani, malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Iya. Ada yang bisa menambahkan, itu udah betul. Tapi ada yang bisa menambahkan nggak pendapat Imam Al-Ghazali malam keberapa, pendapat Ibnu Taimiyah malam keberapa? Nggak ada ya? Nggak ada di chat Belum yang ada. menambahkan? Iya, belum ada Sudah. Ustazah. Berarti 5 malam itu Baik, yang lebih kepada lengkap. Ibu Helriani nanti dapat chat ke nomor sekretariat. Satu pertanyaan lagi Ustazah, mohon izin. Ya. Yang kedua pertanyaannya, apa kehebatan Lailatul Qadar? Sebutkan 3. Kehebatan atau keutamaan Lailatul Qadar yang saya sampaikan ada 3 tadi. Atau kalau susah 3, 2 deh, 2 aja. Dipersilakan, boleh chat atau raise hand. Ya, dijawab oleh Ibu Yulinda Giharti, malam 1000 bulan, yang kedua malam mulia. Dilengkapi oleh, sama Ibu Putri, lebih baik dari 1000 bulan dan malamnya bisa mengubah takdir manusia. Kurang pas ya? Kurang pas. Ada jawaban dari Ibu Novi, lebih baik dari 1000 bulan dan turunnya malaikat Nah, itu Jibril. jawabannya. Iya, itu jawabannya. Baik, kepada Ibu Novi Hilmanita dipersilakan untuk chat ke nomor sekretariat. Jazakillah khair Ustazah Sama-sama. atas waktunya, atas Sama-sama. pertanyaannya juga. Mohon maaf yang belum dapat ya, yang belum tepat jawabannya mohon maaf. Mudah-mudahan lain waktu dapat insya Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, Ustazah mohon izin boleh membacakan resum dari Ustazah. Mungkin ada yang terlewat tadi masuk Zoom. Oke, Ya. baik. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang luar biasa dahsyatnya. Di antaranya kelebihan atau kemuliaan Lailatul Qadar adalah yang pertama lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah kita pada malam itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Yang kedua, turunnya para malaikat dan malaikat Jibril. Turunnya para malaikat dan malaikat Jibril gitu ya. Ke bumi gitu ya dengan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, maka malam Lailatul Qadar itu bisa jadi malam perubahan takdir karena doa-doa kita dikabulkan. Jadi kehebatan atau keutamaan yang kedua adalah turunnya para malaikat ke bumi dan malaikat Jibril. Yang ketiga, para malaikat ini menyampaikan gitu ya, menyelesaikan sebuah urusan dan menyampaikan salam untuk kita. Sejahtera, selamat, selamat. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Jadi kalau kita terjaga maka para malaikat mengepakkan sayap rahmatnya untuk kita, mengucapkan salamun, 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 selamat, sejahtera dan seterusnya didoakan oleh para malaikat sampai kapan? Sampai terbit fajar, sampai azan subuh. Maka 3 kenikmatan yang bisa kita dapatkan di malam Lailatul Qadar rasanya sayang kalau kita sia-siakan. Mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kekuatan untuk bangun di malam yang tersisa yaitu malam ke-29, malam ke-27 dan malam ke-29. Masih ada peluang 2 malam, mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dan kita bisa mendapatkan keberkahannya. Allahu a'lam bishawab, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas waktunya. Mohon maaf jadi terlambat penutupannya. Terima kasih Ustazah, izin jika ada agenda lain. Ya baik, saya pamit dulu ya. Ada aktivitas lagi, ada kajian lagi. Assalamualaikum semuanya. Ya, assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin ya semuanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, izin membacakan resum yang telah saya catat.
mengenai kajian pada hari ini, yaitu berburu Lailatul Qadar yang diisi oleh Ustazah Siti Fathiah Khotib LCMA. Malam Lailatul Qadar sangat luar biasa, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu turun 2 kali, yaitu dari Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dan Baitul Izzah ke langit dunia sampai ke yang diberikan kepada Rasulullah. Malam Lailatul Qadar itu ada 3 keutamaannya, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Keutamaan yang kedua yaitu turunnya ribuan malaikat ke bumi, malaikat Jibril dan malaikat lainnya yang memenuhi bumi. Dan yang ketiga yaitu pada malam itu malaikat mengatur takdir kita, mencatat takdir kita, dan mengabulkannya doa-doa kita yang dipanjatkan. Allah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan pada malam itu. Selanjutnya, sahabat bertanya, kapan Lailatul Qadar itu turun? Yaitu dijawab oleh Rasulullah, yaitu pada 10 malam pertama atau 10 malam terakhir. Kemudian ditanyakan lagi, yang mana yang lebih dekat? Yaitu yang paling dekat, yaitu 10 malam terakhir. Kapan tepatnya? Lalu beliau menjawab, Rasulullah menjawab, yaitu pada malam ganjil, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Pendapat dari Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya, jika ada malam Jumat, peluang Lailatul Qadar itu lebih besar, dan pendapat dari Imam Ghazali, malam Lailatul Qadar itu jika Ramadan hari pertama jatuh pada hari Selasa, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Ini pendapat Imam Ghazali berdasarkan pengalaman pribadinya. Dan Ustazah menyampaikan bahwa kita dapat memodif ibadah kita untuk memaksimalkan ibadah kita di malam Lailatul Qadar untuk berburu malam Lailatul Qadar, yaitu sholat diisi dengan sholat hajat, sholat taubat, sholat tarawih, sholat malam, ibadah baca Quran dengan tartil, memanjatkan doa, dan ada disampaikan oleh Ustazah, kita menyampaikan doa, memanjatkan doa itu ibarat tawaf, yaitu 7 kali putaran. Ada ring pertama yaitu berdoa untuk keselamatan diri kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan diri kita di dunia dan di akhirat. Ring kedua yaitu pasangan kita. Yang ketiga, orang tua, mertua, anak, panjatkan doanya, sebutkan namanya satu persatu. Ring yang keempat yaitu keluarga besar, diminta kepada Allah untuk tetap dalam keimanan dan keberkahan. Ring yang kelima yaitu doakan sahabat, tetangga-tetangga kita. Dan yang ring ke-6 yaitu doakan untuk negara kita, Indonesia, saudara kita yang ada di Indonesia. Dan yang ke-7 yaitu doakan umat muslim seluruh dunia. Sekian resume yang dapat saya sampaikan melalui kajian pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan dan memaksimalkan ibadah kita pada 10 malam terakhir di Ramadan kali ini. Untuk Bapak Ibu jamaah Korma, jika ingin sholat malam Qiyamul Lail di Masjid Al-Falah, kami persilakan. Malam ini insya Allah akan diimami oleh Ustadz Iwan Kamilin, sholat Qiyamul Lailnya sampai dimulai pada pukul 2 pagi. Jika ingin menginap di Masjid Al-Falah dipersilakan, apabila rumahnya dekat dengan masjid dipersilakan datang menjelang sholat Qiyamul Lail juga boleh. Jazakillah khair Bapak Ibu seluruh peserta kajian Korma, mohon maaf jika ada kata yang kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Bu Nur. Terima kasih. Wa jazakillah khair Ibu.